Pemirsa, kehadiran transportasi publik yang aman dan nyaman ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya perempuan yang setiap hari beraktivitas menggunakan angkutan umum. Transjakarta menghadirkan bus khusus perempuan atau bus pink sebagai salah satu upaya menciptakan ruang aman bagi penumpang wanita. Lalu seperti apa pengalaman menggunakan bus pink ini? Inilah segmen Ayo Cari Tahu bersama jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Venus Aksa. Transportasi publik yang aman serta nyaman kini menjadi kebutuhan bagi semua golongan masyarakat, terutama perempuan. Karena biasanya kalau ngomongin soal transum dan perempuan ini kan lebih rentan ya. Tapi bagi Anda perempuan sekarang jangan khawatir lagi. Karena Transjakarta kini punya layanan bus khusus perempuan atau yang biasa disebut dengan bus pink. Nah, layanan dari bus khusus perempuan ini merupakan ruang aman bagi wanita untuk menggunakan transum untuk kegiatan sehari-harinya. Nah, mau tahu gimana rasanya naik bus pink? Ayo cari tahu. Transportasi publik menjadi pilihan utama bagi jutaan warga untuk berpergian setiap hari. Namun di balik itu, keamanan penumpang masih menjadi tantangan besar, terutama bagi perempuan. Kasus pelecehan seksual di angkutan umum masih kerap terjadi, mulai dari pelecehan verbal hingga tindakan fisik yang membuat korban merasa tidak aman saat berpergian. Sebagai salah satu moda transportasi yang melayani ratusan ribu penumpang setiap hari, Transjakarta berupaya menjawab kekhawatiran tersebut dengan menghadirkan bus khusus perempuan atau bus pink. Armada ini didesain khusus untuk melayani penumpang wanita, sehingga mereka dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Pada sejumlah koridor tertentu, bus pink menjadi alternatif yang banyak dimanfaatkan oleh perempuan. Udah sering naik bus pink. Cuma memang harus tunggu karena ada waktu-waktu tertentu ya. Ya sih sama aja. Cuma ya memang isinya perempuan semua. Dan kalau saya rasa sih lebih nyaman ya. Karena kan biasanya kalau naik bis Transjakarta, biasanya ruang perempuan itu dari pintu depan ke depan ya. Dan itu biasanya kalau kita mau cari yang ruang perempuan khusus perempuan tuh biasanya sedikit. Nah biasanya yang di belakang itu campur kan. Kalau saya sih lebih senang yang perempuan semua memang. Kayak lebih aman aja sih. Kalau kekurangan layanan nggak ada sih. Cuma memang jumlahnya itu nggak banyak. Jadi kalau memang untung-untungan dapet yang bus pink, kayak tadi saya baru naik dari halte awal ya. Pas kebetulan ada bus pink jadi bisa ikut naik. Kalau enggak ya pakai yang biasa reguler. Iya. Kalau bus pink ini mungkin jumlahnya bisa ditambah, terutama di jam-jam sibuk gitu. Kayaknya pada lebih nyaman sih kalau isinya wanita semua ya. Pengalaman Titi mencerminkan bahwa kehadiran bus pink memberikan pilihan tambahan bagi perempuan yang menginginkan ruang perjalanan lebih nyaman. Meski tidak berbeda dari segi fasilitas dengan bus reguler, kehadiran penumpang yang seluruhnya perempuan memberikan perasaan aman tersendiri bagi sebagian pengguna. Rasa aman ini menjadi penting, mengingat masih adanya kekhawatiran penumpang terhadap resiko pelecehan seksual di transportasi publik. Meski demikian, sejumlah penumpang menilai masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar layanan bus pink dapat berjalan lebih optimal. Salah satunya adalah jumlah armada yang dinilai masih terbatas, sehingga penumpang seringkali harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bus khusus perempuan. Untuk bus pink beberapa kali saya pernah pakai sih. Untuk jurusan dari Jakarta ke sini memang lebih nyaman ya Kak, karena kita semuanya perempuan gitu ya. Terus juga lebih kalau misalkan kita turunnya itu bergantian gitu karena Kak antri, jadi nggak worry gitu, aduh nanti depan aku cowok. Yang penting tuh jumlah armadanya aja sih, jumlah armadanya. Kalau terkhusus yang aku perhatikan ya Kak, untuk armada yang khusus perempuan itu mungkin jumlahnya belum begitu banyak, dan juga para mudinya itu ada beberapa yang masih laki-laki. Mungkin dari SDM-nya juga peminat para mudinya itu juga masih dominan laki-laki dibandingkan para mudi perempuannya, begitu sih. Kalau bisa ya cewek aja gitu kan, karena kan ini kan kayak melabelkan ini bis khusus perempuan gitu. Tapi kalau untuk perbantuan sesekali doang karena hal yang mendesak sih
masih oke aja, tapi kalau bisa ya jangan selalu begitu sih. Pemirsa, meskipun awalnya ini rute dari Busping ini terbatas, hanya ada di koridor 1 saja atau rute Blok M Kota. Namun kini tidak lagi terbatas karena sudah sejak dari tahun 2023 ini dilakukan ekspansi. Adapun rute-rute yang telah dilakukan ekspansi adalah sebagai berikut, pemirsa. Yang pertama ini ada di koridor 1 Blok M Kota, kemudian di koridor 2 ini ada di Pulau Gadung sampai dengan Harmoni, koridor 3 ini ada di Kalideres Pasar Baru, kemudian koridor 9 Pinang Ranti Fluid, dan juga koridor 13 Ciluk Tendean, kemudian ada di rute 5C yaitu PGC sampai dengan Harmoni. Adapun pemirsa, untuk targetnya sendiri dari ekspansi unit armada ini pastinya akan melebihi 20 unit bus untuk ada di berbagai wilayah untuk menopang penumpang, terutama khususnya wanita. Keberadaan Busping di sejumlah koridor strategis menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih inklusif bagi penumpang perempuan. Namun tantangan ke depan masih cukup besar. Selain penambahan armada, peningkatan pengawasan dan penegakan prosedur penanganan pelecehan menjadi hal yang tak kalah penting. Sebab menciptakan rasa aman di transportasi publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan ruang khusus, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi seluruh pihak. Karena bagi banyak perempuan, perjalanan yang nyaman bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi juga tentang terhindar dari rasa takut dan ancaman selama dalam perjalanan. Busping menjadi salah satu langkah konkret untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sejak diluncurkan pada hari Kartini di tahun 2016, Busping kini telah hadir di berbagai wilayah di Jakarta. Nah, di tengah mobilitas masyarakat yang kian tinggi, kehadiran Busping ini menjadi bukti bahwa transportasi publik ini bukan hanya soal kecepatan dan konektivitas, tapi juga soal kenyamanan serta keamanan, terutama bagi para perempuan. Nah, pemirsa, terima kasih sudah menemani saya tadi jalan-jalan dari halte Puri Beta sampai dengan halte Tegal Mampang, pakai Busping di koridor 13 tepatnya. Sampai jumpa di episode Ayo Cari Tahu selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.